Selamat siang Pak Ronald. Selamat siang Bu. Oke Pak Ronald, sesuai yang Pak katakan, kalau hari ini Pak Ronald dengan teman Pak Ronald akan melakukan percakapan coaching. Apa seperti Ya, Bu. itu jadi Pak Guru? Iya Bu, Oke. jadinya Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa saja persiapan yang sudah Pak lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan sejauh ini, saya mempersiapkan fisik dan juga mental saya Bu, terutama bagaimana nanti saya berhadapan dengan rekan sejawat saya, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana saya mendengarkan dengan rasa dan lain sebagainya. Mungkin itu persiapan yang sudah saya siapkan sejauh ini, Bu. Oke, Pak Ronald. Baik, terkait dengan percakapan coaching. Nah, kalau boleh tahu nih kompetensi apa nih yang Pak mau saya amati nanti saat Pak Guru melakukan percakapan coaching? Iya, baik Bu. Saya mau nanti ketika Ibu hadir sebagai observer, mungkin Ibu bisa mengamati kemampuan saya mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Mungkin itu yang saya mau Ibu amati ketika kami melakukan percakapan coaching. Oke, Pak. Pak Ronald? Ya, Bu. Oke. Nah, dari ketiga kompetensi coaching tadi nanti, fokusnya mau di bagian mana nih, Pak, kalau boleh tahu? Ya, mungkin fokusnya di kalau bisa Bu, fokus di ketiga-tiganya. Karena saya takut kalau misalnya hanya fokus di satu bagian-bagian lainnya nanti akan hilang dari percakapan saya, Bu. Oke, bagus, Pak. Baik, Pak Ronald, kalau boleh tahu nih, Ya. apa indikator ketercapaiannya saat Pak Guru melakukan praktek coaching, apa nih indikator ketercapaian Pak Guru di sini? Indikator ketercapaian percakapan coaching yang saya lakukan dengan rekan sejawat, Bu, mungkin saya bisa mendapatkan hal baru terkait apa yang dilakukan oleh rekan sejawat saya, terutama kalau misalnya rekan sejawat saya memiliki masalah, saya bisa memiliki gambaran atau pemikiran baru terkait apa solusi yang dia tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin itu, Bu. Berarti indikator ketercapaiannya bagaimana nanti si coaching-nya menemukan solusi ya, Pak Guru ya? Ya, Bu. Oke, Pak Guru. Baik, sekarang silakan Pak melakukan percakapan coaching, nanti saya akan menjadi observernya. Oke, silakan Pak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Selamat siang, Pak Heri. Selamat siang, Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini, Pak? Kabarnya baik, Pak. Bagaimana Bapak kabarnya? Ya, sama, Pak. Saya juga baik-baik saja. Kebetulan cuaca hari ini lagi cerah ya, jadi saya Ya, Pak. bersemangat. Saya lihat Bapak juga hari ini bersemangat. Begitu ya, Pak Ronel? Oh ya, Pak. Saya bersemangat sekali, apalagi hari ini saya bisa bertemu Bapak. Iya, sama. Saya bersemangat sekali. Kita hari ini akan melakukan percakapan coaching. Oke, Pak Ronel. Ya, Pak. Hari ini kan kita ada jadwal melakukan percakapan coaching nih. Kira-kira tujuan percakapan kita hari ini apa? Maksudnya percakapan coaching yang akan kita Begini, lakukan Bapak. ini. Nah, silakan.
Oke, baik. Terima kasih Bapak. Saya ingin mendiskusikan pengelolaan kelas dan cara saya memberikan instruksi pada peserta didik saya, Bapak. Karena saya merasa ada beberapa hal yang perlu saya tingkatkan, Pak. Begitu. Ya. Jadi Bapak akan melakukan sesuatu, kemudian ada hal-hal yang mau ditingkatkan. Begitu ya, Pak? Ya. Iya, Pak. Oke. Kira-kira apa sih tujuan Pak Ronel melakukan itu, melakukan kegiatan itu? Oke, baik, Pak. Terutama melakukan pengembangan kegiatan tersebut, kira-kira tujuannya apa? Yang ingin dicapai apa? Silakan. Oke, baik, Pak. Kebetulan di kelas saya ada beberapa siswa yang tampaknya kurang fokus selama pelajaran, sehingga saya merasa mungkin metode yang saya lakukan di kelas itu belum cukup efektif untuk menjaga perhatian mereka. Jadi seperti itu, Pak. Begitu. Jadi selama ini beberapa siswa itu kurang fokus ya, kurang Pak. fokus selama pelajaran. Oke, baik. Terima kasih. Saya menangkap apa yang Bapak sampaikan. Kalau misalnya dari rentangan 1 sampai 5 nih, ukuran keberhasilan kegiatan yang Pak Ronel jalankan nanti kira-kira ada di nomor berapa? Nah. Ya, saya sedang memikirkan tentang ukuran ketercapaian itu ada pada level 7, Pak. Level 7. Itu. Karena ya, saya pikir itu di kelas saya itu level yang ya cukup baik lah. Untuk rendah tidak, tinggi juga tidak, karena sesuai dengan karakteristik di sekolahnya. Oke, Pak Ronel, terima kasih. Tadi dari rentangan 1 sampai 10 Bapak memilih level 7. Dari level 7 ke 10 kan masih ada 3 rentangan ya, masih ada 3 rentangan yang belum dicapai. Ya, Pak. Mengapa Bapak tidak memilih angka 9, 8, 9, 10? Kenapa harus memilih 7? Ya, karena kondisi di sekolah saya yang sekarang ini sebenarnya masih berada pada level 5, Pak. Sehingga kalau saya harus menggapai yang idealnya sampai level 10, itu saya pikir ya sangat fantastis sekali. Apa mungkin itu bisa tercapai? Sehingga menurut saya yang bisa saya lakukan sesuai dengan kondisi peserta didik saya di sekolah itu, kita berada pada level 7, Pak. Oke, berada pada level 7. Berarti level 7 ini merupakan level final ya, maksudnya level final harapan untuk program kegiatan yang akan Bapak laksanakan. Ya, Pak. Oke, baik. Tadi Bapak sudah menentukan level keberhasilan bahwa ada di level 7. Kemudian hal-hal yang harus dipersiapkan untuk mencapai level tersebut kira-kira apa? Boleh Bapak menceritakan kepada saya? Bagaimana, Pak? Mungkin bisa diulang lagi, Pak. Bapak bisa mengidentifikasi atau menceritakan kepada saya hal-hal apa sih yang harus Bapak siapkan sehingga level yang tadi Bapak sebutkan itu bisa tercapai? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang aktif ya, seperti diskusi kelompok atau permainan edukatif ya, untuk membuat pelajaran lebih menarik, dan saya juga akan lebih sering memberikan umpan balik pada siswa, Pak. Ya, baik. Itu, Bapak sudah menyampaikan 2 hal pokok ya, menggunakan strategi yang edukatif, kemudian menggunakan permainan yang edukatif.
pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, pelajaran yang aktif. ya, dengan memberikan umpan Apakah balik. Bapak ya, apakah Bapak memiliki strategi lain selain dari dua yang Bapak sebutkan itu? Ya, karena selama ini saya lebih menggunakan metode ceramah, mungkin metode ini ya cukup efektif lah untuk saya bisa gunakan di dalam pembelajaran saya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kalau boleh saya menggariskan, ada 3 ya strategi untuk mencapai level keberhasilan tadi, menggunakan yang pertama menggunakan ceramah ya, ceramah strategi pembelajaran menggunakan metode ceramah. Kemudian yang kedua menggunakan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga tadi menggunakan permainan yang edukatif. Dari ketiga ini ada umpan balik, Pak. Pemberian ada umpan balik. Oh ya, ada umpan balik. Ya. Dari keempat hal ini, apakah Bapak pernah memikirkan satu hal yang memang dirasa bahwa itu merupakan suatu inovasi baru dalam pembelajaran di kelas? Selain dari keempat hal ini, pernah tidak memikirkan hal baru yang merupakan sebuah inovasi baik di sekolah maupun di kelas? Ya, dari selain keempat ini Pak tidak ada, tapi saya coba menggunakan permainan edukatif Pak, karena menurut saya ini inovasi baru yang perlu saya terapkan di kelas. Oke. Baik, terima kasih Pak. Saya sangat mengapresiasi ya permainan edukatif. Memang kalau di sekolah kita selama ini yang namanya permainan edukatif itu belum hadir dalam pembelajarannya Pak. Sehingga saya betul-betul mengapresiasi ketika Bapak menggunakan permainan edukatif ini dalam pembelajaran. Saya berharap bahwa apa yang Bapak lakukan ini nanti bisa didiseminasikan kepada teman-teman yang lain. Oke, itu terkait dengan aspek-aspek yang harus disiapkan atau dikembangkan. Kemudian bisa tidak Bapak menceritakan kepada saya hal-hal yang sudah ada di lingkungan sekolah kita atau di kelas kita yang memang bisa membantu keberhasilan Bapak dalam mencapai level yang tadi, level 7 tadi, seperti yang Bapak ungkapkan? Ya, saya berkolaborasi dengan teman satu rumpun pelajaran Pak. Selalu berkonsultasi, komunikasi terkait dengan hal-hal baru dalam menangani peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, baik, terima kasih Pak. Tadi Bapak menyampaikan bahwa Bapak akan melakukan konsultasi dengan rekan-rekan serumpun terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas. Kira-kira selain itu, hal-hal apa saja yang selama ini sudah ada, yang memang Bapak rasa bisa bahwa yang ada ini bisa mendukung keberhasilan pelaksanaan pembelajaran Bapak di kelas? Ya, yang dapat mendukung itu seperti ya diskusi kelompok, seperti itu Pak, diskusi kelompok, kemudian ceramah sedikit, itu. Namun dengan menggunakan metode ceramah ini, permasalahan-permasalahan sering muncul seperti tadi yang saya sudah ungkapkan Pak. Oke, baik, terima kasih. Hal-hal yang sudah ada tadi sudah Bapak sebutkan, seperti selama ini Bapak menggunakan metode ceramah dan memang dirasa cukup efektif ya. Kemudian diskusi kelompok. Oke, baik Bapak. Kita mungkin sudah sampai di penghujung percakapan kita. Di penghujung ini saya ingin mendengar kira-kira dukungan seperti apa yang Bapak perlukan untuk mengembangkan pembelajaran Bapak di kelas. Oke, baik Pak. Dukungan-dukungan yang perlu saya berikan itu adalah motivasi pada peserta didik, menjadi teladan bagi peserta didik, dan juga mungkin umpan balik itu yang sangat efektif juga, memberikan motivasi ketika kita memberikan umpan balik terhadap karya-karya siswa atau
mungkin hal-hal yang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan siswa itu dapat membangkitkan semangat dan motivasi mereka dalam belajar, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya sudah menangkap. Bapak bisa memberikan dukungan kepada peserta didik ya, berupa motivasi, umpan balik yang memang dirasa dapat meningkatkan motivasi mereka dalam belajar. Itu untuk mendukung peserta didik. Kira-kira dari aspek lain, kalau tadi Bapak mendukung peserta didik, kira-kira untuk Bapak, dukungan seperti apa yang Bapak perlukan? Sehingga Ya, apa yang Bapak harapkan itu dapat tercapai. saya perlu dukungan dari pihak-pihak di sekolah seperti kepala sekolah dan rekan-rekan guru, kemudian fasilitas yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas, sehingga secara pribadi pengembangan diri saya semakin baik. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Onel. Kita sudah sampai di akhir percakapan Ya, Pak. kita. Kita sudah melakukan percakapan coaching. Kita sepakati dulu, kira-kira kapan kita akan melakukan sesi refleksi atau penguatan terkait apa yang sudah kita percakapkan hari ini. Karena kalau kita hanya berbicara begini saja kan mungkin tidak ada hasilnya. Mungkin kita sepakati bahwa setelah Bapak nanti melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, kita akan melihat sejauh mana keberhasilannya, kemudian hal-hal apa yang mungkin masih membutuhkan perbaikan. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan itu, percakapan refleksi ini? Oke, baik Pak. Terkait dengan tindak lanjutnya, kalau Bapak berkenan mungkin bisa dilaksanakan minggu depan, Pak. Oke, baik sudah. Terima kasih. Berarti di rentang minggu ini Bapak akan melaksanakan pembelajaran di kelas ya, sesuai Ya, Pak. dengan Siap, jadwal. Pak. Sehingga minggu Ya, depan Pak. begitu Bapak sudah selesai melaksanakan pembelajaran di minggu ini, minggu depan kita akan melakukan sesi refleksi ya, atau Ya, sesi Pak. kalibrasi. Ya, Oke, Pak. baik. Terima kasih Pak Onel untuk waktunya hari ini. Ya, Pak. Saya betul-betul mendapatkan hal baru terkait bagaimana nanti Bapak bisa mengembangkan pembelajaran di kelas, terutama dengan inovasi yang tadi Bapak lakukan, permainan edukatif, kemudian juga ada sesi umpan balik. Itu merupakan hal yang baru. Dan semoga saya berharap bahwa apa yang Bapak lakukan itu nanti bisa bermanfaat ya, setidaknya untuk menciptakan mutu pembelajaran di sekolah kita bisa Ya, meningkat. Pak. Oke Pak, terima kasih banyak dan selamat siang. Silakan Bapak kembali ke kelas. Baik, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Nel. Ya. Pak Ronald? Ya, selamat siang Bu. Iya, selamat siang Pak Guru. Bagaimana nih perasaan Pak Guru nih setelah melakukan percakapan coaching? Baik Bu. Setelah tadi saya melakukan percakapan coaching dengan teman saya, dengan Pak Ronel, saya betul-betul mendapatkan hal yang baru Bu. Terutama dari ide beliau yang nanti akan melaksanakan permainan edukatif dalam pembelajaran. Kemudian juga dia juga berencanakan menggunakan pola umpan balik yang memang selama ini mungkin belum ada ya Bu di sekolah kita. Saya mendapatkan dua hal baru ini. Ini menarik Bu. Saya berpikir ini akan menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip wah nanti untuk sekolah kita. Ya itu Bu. Oke, memang saya juga merasa itu luar biasa tadi. Ide-ide yang mana kita sendiri belum tahu seperti apa, karena kita Ya Bu. sama-sama guru. Oke Pak, nah bagaimana nih terkait dengan kompetensi yang tadi kita omong di awal nih Pak Ronald. Bagaimana Pak menilai nih performa Pak, tampilan Pak tadi saat melakukan percakapan coaching dengan teman Bapak, seperti apa? Iya, oke baik Bu. Mungkin dari skala 1 sampai 5 ya Bu, kalau saya bisa menilai diri saya sendiri, saya mungkin masih ada di level 4 Bu.
tadi selama melakukan percakapan coaching mungkin ada miss-miss sedikit terkait dengan bagaimana saya harus membangun pertanyaan berbobot. Jedanya itu mungkin sedikit lebih lama, sehingga dari situ itu bisa mengurangi kadar berbobotnya saya punya pertanyaan coaching tadi. Itu Bu. Oke, kenapa Pak langsung di angka 4? Kenapa bukan angka yang lebih tinggi dari itu? Rendah sekali Pak Ya, Guru. Bagaimana? Kenapa tidak 8 atau 9 begitu? Apa yang ya, membuat Pak ya, menilai seperti itu? ya, baik Bu. Tadi kan level saya itu sekiranya memilih di level 1 sampai 5. 1 sampai 5 sehingga saya memilih Oh, di makanya. 4. Nah, Oke. kenapa saya tidak memilih 5? Karena memang saya merasakan sendiri tadi selama saya melaksanakan percakapan coaching, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang setelah saya sadar, oh, sepertinya pertanyaan ini kadar berbobotnya kurang ya. Sehingga saya memilih bahwa saya masih ada kekurangan sedikit tadi di membangun pertanyaan berbobot itu. Oke. Baik Pak Ronald, kalau boleh izinkan saya menyampaikan apa tadi yang saya amati saat Pak Iya, silakan melakukan Bu. Dengan percakapan senang hati. dengan Dengan senang hati Bu, silakan. sesuai dengan alur tirta, rasa, kompetensi, secara garis besar Pak sudah melakukannya dengan baik. Apa maksud saya, pertanyaan-pertanyaannya juga sebagian besar sebenarnya sudah berbobot, sehingga di mana Pak itu benar-benar menggali teman Pak si Koci ini, sehingga dia tidak hanya satu ide yang dia sampaikan tadi, tetapi banyak sekali ide yang bisa dia sampaikan yang sebenarnya kita sendiri tidak tahu apa ide-idenya dia nih untuk menjawab permasalahannya dia. Jadi itu yang saya lihat tadi Pak, luar biasa. Terus bagaimana Pak mengantar coaching-nya ini sehingga indikator ketercapaian Pak tadi dapat terwujud di mana solusi yang diharapkan oleh coaching dapat tercapai. Seperti itu kalau yang saya lihat tadi. Oke, baik Bu. Terima kasih Bagaimana banyak Bu. Ya, apa yang Ibu sampaikan mungkin sudah benar ya Bu. Memang saya tadi sengaja untuk menggali lebih dalam. Kalau misalnya coach hanya punya dua perencanaan kegiatan untuk mengembangkan diri, saya malah berusaha menggali supaya dia bisa lebih dari 2, 3, 4 begitu. Semuanya harus muncul tuh. Iya, benar. Itu yang benar-benar luar biasa dari Pak tadi, ada alternatif pertanyaan yang mana Pak menggali, sehingga si coaching-nya bisa menjawab. Oke, nah kalau boleh saya sampaikan juga, saat saya Ya, Bu. mengamati Pak Guru tadi, masih ada beberapa kalimat tertutup yang Pak sampaikan, seperti apakah, itu masih ada. Nah, menurut Pak Guru bagaimana nih? Ya, Bu. Saya mengakui itu, saya memang tadi ada beberapa kali menggunakan kalimat tertutup ya, sehingga menutup peluang CGP ini untuk bisa mengelaborasi lebih jauh jawabannya. Oke. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa nih yang sampai Pak lupa, bahwa tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini? Apakah kena saking, apa namanya, saking masuk ke ceritanya si Iya. Koci atau seperti apa kalau boleh Iya. tahu? Ya, Bu. Mungkin itu yang pertama, Bu. Saya saking masuk ke cerita si Koci sampai lupa kalau ini adalah pertanyaan tertutup. Kemudian yang kedua, saya mungkin terlalu bersemangat ya, Bu. Iya, saya lihat Pak Karena sangat memang semangat. relasi yang terbangun dengan teman guru saya selama ini memang sedikit lebih akrab ya. Kami dua sering ini Oke. sehingga percakapannya juga ini kadang keluar dari dari konteks itu, Bu. Oke. Baik, Pak. Oke. Nah, dari percakapan ini nih, apa nih rencana ke depan? Maksud saya lebih ke mau dikembangkan bagian mana nih kompetensi dari coaching nih? Ya, baik Bu. Terkait dengan area yang mesti saya kembangkan ke depan tuh mungkin itu tadi, membangun pertanyaan berbobot. Membangun pertanyaan berbobot, terutama menghindari
pertanyaan-pertanyaan yang tertutup begitu, Bu. Kemudian saya Ya, juga harus berlatih untuk mendengarkan dengan rasa. Saya sendiri merasakan tadi bahwa, ya. eee, tidak semuanya saya dengarkan apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, luar biasa. Jadi rencana ke depan inginnya, apa ya, mengembangkan, apa namanya, kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot nih. Iya ya, Pak. Berbobot, ya. Nah, kalau boleh tahu nih, rencananya kapan, terus di mana, rencananya itu mau dilaksanakan kalau boleh tahu? Ya, baik, Bu. Kebetulan, di sekolah saya dan kepala sekolah ya, saya maksudnya saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk melakukan, observasi terhadap pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Iya. Sehingga, saya rencananya, minggu depan ketika keluar jadwal observasi dari Bapak Kepala Sekolah, saya bisa, apa namanya, mengembangkan lagi keterampilan menggunakan pertanyaan Iya, berbobot saya ketika saya melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. oke. Oke, jadi Pak juga sebagai observer ya membantu kepala sekolah. Oke, di situ bisa melatih lagi, mengembangkan lagi kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, Pak Guru. Baik, terima kasih karena sudah memberikan kesempatan kepada saya menjadi observer percakapan coaching Pak dengan rekan Pak. Saya sangat bersyukur dikasih kepercayaan seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan menjadi observer saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.